Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini penajaan diri dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, nama saya Dr. Iwang Suwangse, SSMM dengan NIDN 0706077001 dan NUPTK 90384869230193. Saya sebagai dosen tetap program studi S2 Manajemen STIE Mardika Surabaya. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Penelitian dan pengembangan, 3. Pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pengajaran yang saya lakukan pada kesempatan ini akan saya paparkan, yaitu salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Koperasi dan UMKM. Di antaranya yang menjadi titik berat dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sebuah koperasi, di mana saat ini pemerintah sangat mendukung sekali berdirinya koperasi karena sudah terbukti bahwa koperasi ini bisa menjadi salah satu pilar dari perekonomian di Indonesia. Karena selain itu koperasi sangat cocok dengan budaya Indonesia, yaitu sifat gotong royong. Deskripsi mata kuliah manajemen koperasi antara lain kode mata kuliah 5023035. Jumlah SKS 3, semester untuk mahasiswa semester 4, pengajaran hari Selasa jam 11 sampai jam 13 WIB di ruang 306 STIE Mardika Surabaya. Adapun tujuan dari mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM antara lain yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep manajemen koperasi dan UMKM. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Yang ketiga, mampu mengelola sebuah koperasi. Sedangkan capaian pembelajaran atau CPM, mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM ini antara lain, yang pertama, poin pertama, sikap, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Poin 2. Keterampilan umum. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Poin 3. Pengetahuan. Yang pertama, mahasiswa akan menguasai konsep teori manajemen koperasi dan UMKM. Kedua, mahasiswa akan menguasai pengetahuan dan perkembangan koperasi di Indonesia yang terbaru dan terkini. Poin 4. Keterampilan khusus. 1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan praktek dari manajemen koperasi dan UMKM. 2. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM ini meliputi 1. Mahasiswa dapat mengetahui segala sesuatu tentang teori dan konsep manajemen koperasi dan UMKM. 2. Mahasiswa mampu memahami perbedaan koperasi dan badan usaha lainnya. 3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perangkat organisasi koperasi, tugas dan wewenang pengurus, pengawas koperasi. 4. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM ini dilakukan perkuliahan secara offline dengan sistem interaktif, yaitu berdiskusi dan tanya jawab, dan di akhir perkuliahan diberikan
Tugas kepada mahasiswa yaitu praktek untuk memimpin rapat anggota di ruang perkuliahan STIA Mahardika Surabaya. Adapun sistem pembelajaran mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan secara online dan 2 pertemuan secara offline, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam sistem penilaian mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM ini dilakukan dengan sistem berdasarkan satu, aktivitas partisipasi aktif 10%, hasil proyek 15%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Demikian video pernyataan diri dosen serta unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKPT yang saya ajukan sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dan cuplikan video perkuliahan mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM yang dilakukan di ruang 306 STIE Mahardika Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Biasa. Masih semangat untuk ini ya, ngikuti perkuliahan hari ini? Semangat. Karena jam-jam ngantuk ini. Oke, minggu kemarin kita membahas tentang sejarah koperasi ya, dan ini kita lanjutkan mengenai perangkat organisasi koperasi supaya nanti Anda paham semua apa sih yang dinamakan perangkat organisasi koperasi itu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa perangkat organisasi koperasi itu ada 3 elemen. Yang pertama rapat anggota, yang kedua pengurus, dan yang ketiga adalah pengawas ya. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah rapat anggota. Nah, rapat anggota itu apa? Ya, rapat anggota itu merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu koperasi. Yang mana rapat anggota itu harus dilaksanakan oleh koperasi minimal 1 tahun 1 kali. Ya, di dalam rapat anggota tersebut nanti pengurus akan melaporkan pertanggungjawabannya. Itu salah satu agenda di rapat anggota. Atau juga nanti ketika mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas, itu juga melalui rapat anggota. Ya, selain itu juga menetapkan program-program kerja pengurus dan pengawas, itu juga harus dilakukan melalui rapat anggota. Gitu ya. Jadi fungsinya dari rapat anggota itu sangat ini ya, sangat penting sekali mempunyai peran, karena juga ini diatur di undang-undang bahwa di pasal 26 itu juga diperkuat dengan undang-undang yang di pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa rapat anggota termasuk RAT. RAT itu singkatan dari rapat anggota tahunan. Itu harus dilakukan paling sedikit dalam 1 tahun. Itu sudah ada undang-undangnya. Jadi kalau koperasi yang benar-benar menjalankan ini sesuai undang-undang itu harus melakukan rapat anggota. Sedangkan pasal 26 yang ayat 2 bahwa rapat anggota itu kapan diadakan? Rapat anggota itu harus diadakan maksimal 6 bulan setelah tutup buku. Itu maksimal 6 bulan ya. Jadi kalau tutup buku biasanya kalau tahun buku kan antara Januari sampai Desember. Jadi kalau maksimal 6 bulan, dari maksimal bulan Juni harus sudah dilakukan rapat anggota. Itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rapat anggota. Itu ada 3 jenis. Yang pertama rapat anggota tahunan, yang kedua rapat anggota khusus, yang ketiga rapat anggota luar biasa. Saya akan jelaskan satu persatu apa sih rapat anggota tahunan itu. Rapat anggota tahunan itu yaitu suatu rapat anggota yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi, di mana dalam rapat anggota tahunan itu yang tadi disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 itu pengurus harus mempertanggungjawabkan dari kegiatan mengelola koperasi ya dalam 1 tahun itu akan
dipertanggungjawabkan ke rapat anggota, bagaimana hasilnya, pengelolanya itu bagaimana, apakah ada surplus, ya kalau surplus berapa, omsetnya berapa, semua itu harus dilaporkan di dalam rapat anggota. Itu. Dan juga kalau nanti itu sekalian akan pembagian, kalau surplus kan adanya SHU, koperasi itu ada SHU, maka SHU itu harus diterimakan setelah rapat anggota tahunan, ya. Sedangkan yang dinamakan dengan rapat anggota khusus ini suatu rapat yang pengurus ini akan membahas program-program khusus. Ini biasanya dilakukan sebelum akhir tahun. Karena contohnya di bulan Desember, pengurus akan mengadakan rapat anggota untuk program tahun berikutnya. Ya, sehingga ketika melakukan program itu kan harus diajukan dulu di rapat anggota. Apakah anggota setuju atau memberikan saran lain tentang ini program-program yang akan dilakukan oleh pengurus, program kerja. Nah, kalau disetujui baru nanti program kerja itu boleh dilakukan atau bisa dilaksanakan di awal tahun depan. Itu yang khusus ya. Sedangkan kalau rapat anggota luar biasa, ini rapat anggota yang membutuhkan keputusan urgent. Ya, keputusan benar-benar yang tidak bisa menunggu di jadwal di rapat anggota tahunan apa rapat anggota khusus. Kenapa ada rapat anggota luar biasa? Biasanya rapat anggota luar biasa ini ada kejadian-kejadian yang sangat urgent. Contohnya ketika pengawas menemukan pengurus melakukan penyelewengan. Ya, ini supaya koperasi tidak mengalami suatu kerugian, maka pengawas mengajukan supaya diadakan rapat anggota luar biasa. Ini bisa dilakukan secara mendadak, itu bisa. Dalam artian ini karena ada alasan yang urgent kan. Ini penyelewengan. Karena nanti menunggu ditemukan tersebut di bulan Juni. Padahal nanti rapat anggota itu kan masih tahun depannya ya. Itu boleh diajukan dulu. Karena apa? Kalau menunggu rapat anggota tahunan, itu nanti penyelesaiannya bagaimana? Karena akan menunggu keputusan anggota dulu kan, untuk mengambil suatu keputusan, sehingga diperbolehkan untuk mengadakan rapat anggota luar biasa karena tidak bisa menunggu sampai di laporannya pengurus, itu ya, di rapat yang namanya rapat anggota luar biasa. Yang untuk elemen kedua yaitu pengurus. Siapa sih pengurus itu? Ya, pengurus itu adalah anggota yang dipercaya atau diberi amanah oleh anggota melalui rapat anggota untuk mengelola sebuah koperasi. Siapa yang bisa menjadi pengurus? Semua anggota itu mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Ya, jadi semua anggota itu bisa menjadi pengurus asalkan apa? Dia mempunyai kriteria yang sudah ditentukan oleh anggaran dasar ya, atau anggaran rumah tangga dari koperasi tersebut. Contohnya dalam anggaran anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, bahwa pengurus itu harus mempunyai kemampuan atau mempunyai ilmu tentang manajemen koperasi. Ya, kedua bahwa sudah menjadi anggota yang minimal berapa tahun, karena tiap koperasi itu bisa beda-beda ya. Ada yang mewajibkan minimal kalau jadi pengurus harus 3 tahun. Harus ada juga koperasi yang mewajibkan kalau mau jadi pengurus harus minimal jadi anggota 5 tahun. Nah, itu tergantung dari setiap koperasi. Itu ada syarat. Kenapa kok harus menjadi anggota? Supaya apa? Supaya pengurus itu juga paham tentang kondisi koperasinya. Ya, kalau orang baru jadi pengurus otomatis kan dia nanti tidak punya dasar ya untuk mengelola koperasinya. Seperti itu. Ya, ini terus untuk tugas dan wewenang pengurus yang pertama yaitu mengelola koperasi. Dia diberi amanah untuk mengelola koperasi, kegiatan usaha koperasi. Nanti pengurus kan sudah membuat program ya. Oh, ini nanti tahun ini membuka usaha apa? Itu adalah wewenang pengurus, dan menyusun rencana kerja, melaksanakan keputusan rapat ya. Keputusan rapat itu kan yang memimpin nanti pengurus, ketika rapat anggota itu yang memimpin pengurus. Nah, itu terus juga mengelola keuangan koperasi, itu semua dilakukan oleh pengurus ya, karena dipercaya oleh
anggota, membuat laporan pertanggungjawaban, mengembangkan koperasi, mengangkat dan memberhentikan karyawan. Nah, ini maksudnya gimana? Kalau koperasi sudah besar, tentunya pengurus ini tidak mampu untuk mengelola sendiri, maka pengurus diperbolehkan untuk mengangkat seorang karyawan untuk membantu tugasnya. Ya, mengelola koperasi itu boleh. Jadi yang mengangkat karyawan dan memberhentikan karyawan itu adalah pengurus gitu. Nah, ini susunan pengurus ini biasanya ada ada macam-macam, ada yang minimal itu 3. Kalau dalam satu koperasi itu pengurusnya minimal 3, yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, atau 5. Ya, kalau pengurus itu harus ganjil. 3, 5, atau 7, maksimal 7 itu menurut undang-undang. Kalau 5, ketua dulu, baru bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Nah, ini nanti tugasnya apa? Nah, kalau ketua itu nanti dia yang akan bertanggung jawab keseluruhannya ya. Sedangkan kalau bendahara dia akan bertanggung jawab tentang keuangan, kalau sekretaris tentang organisasinya. Kalau dalam koperasi itu ada 2 bidang organisasi dan bidang usaha. Ya, organisasi apa? Dia itu mengelola anggota. Sedangkan bidang usaha bagaimana menjalankan usaha-usahanya koperasi. Terus ada lagi koperasi kalau sudah besar, itu susunan pengurusnya ada 7. Ya, ini bisa dibagi nih, ketua, waka itu wakil ketua 1, wakil ketua 2, terus wakil ketua 1 itu membawai sekretaris 1 dan bendahara 1, wakil 2, sekretaris 2 dan bendahara 2. Jadi antara pengurus itu saling bekerja sama, di mana nanti yang bertanggung jawab untuk keseluruhannya adalah ketuanya. Gitu. Dan elemen yang terakhir yaitu pengawas. Ya, pengawas ini juga diangkat melalui rapat anggota oleh anggota, yang mana pengawas ini sebagai wakil dari anggota untuk mengawasi kinerja pengurus. Ya, bagaimana nanti pelaksanaan pengurus itu melaksanakan atau mengelola koperasinya, apakah sesuai dengan anggaran dasar atau apakah sesuai dengan anggaran rumah tangga koperasi. Itu tugasnya pengawas. Ya, kalau secara rinci bisa saya jelaskan bahwa mengawasi kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan pengurus. Di mana kalau pengurus menyimpang dari yang sudah kebijakan yang sudah disepakati di rapat anggota, pengawas wajib mengingatkan pengurus. Ya, wajib menegur pengurus bahwa pengurus itu tidak boleh menyimpang dari rencana-rencana atau kebijakan yang sudah disepakati di rapat anggota. Yang kedua, itu mendirikan pesawat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan. Pengawas mempunyai wewenang untuk memeriksa kinerja pengurus itu bagaimana, hasilnya apa. Jadi pengurus itu setiap melakukan kegiatan kan membuat laporan. Itu sebelum di rapat anggota, itu pengawas berhak untuk memeriksanya. Diperiksa apakah benar sesuai dengan bukti-buktinya. Itu harus ada ya, laporan dan bukti itu harus sesuai. Nah, ini makanya itu wewenang dari pengawas. Terus juga membuat pengawas juga mempunyai tugas membuat laporan hasil pengawasannya, yang mana nanti harus dilaporkan pada saat rapat anggota tahunan. Ya, jadi pengawas juga mempunyai tugas ini membuat laporan. Apakah hasil pengawasannya bagaimana selama dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun buku. Terus yang berikutnya juga apabila pengurus tadi ada yang menyeleweng, itu pengawas boleh mengusulkan calon pengurus untuk sebagai pengganti pengurus tadi yang tidak amanah. Itu boleh, itu mempunyai hak pengawas itu mengusulkan ya. Terus mengevaluasi kinerja pengurus, otomatis kan ya dari hasil pengawasannya akan dilakukan evaluasi apakah kinerja pengurus itu bagaimana dalam 1 tahun itu. Kalau memang ada yang kurang memenuhi target atau kinerjanya kurang baik, pengawas berhak memberikan nasihat atau saran ya, atau masukan kepada pengurus supaya ada perbaikan kinerjanya ya. Karena apa, nanti kinerja pengurus nantinya tentunya berdampak pada kinerjanya
koperasi, yang mana nanti koperasi kembali lagi ke anggota ya, karena definisi koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, kembali lagi untuk anggota gitu. Nih pengawasannya, tujuan pengawasan yaitu menjamin bahwa tata kelola yang dilakukan pengurus itu baik ya, jadi sesuai dengan alurnya, sesuai dengan yang sudah disepakati ya, mencegah penyalahgunaan wewenang, sehingga itu hanya pengawas bawa semprit itu kalau di pengurus disemprit, jangan sampai pengurus itu melakukan penyelewengan gitu ya, mencegah jangan sampai. Terus meningkatkan kinerja koperasi, nah karena pengawas ini juga mengevaluasi kinerja pengurus, otomatis kan memberikan saran-saran, demi apa? Saran tersebut supaya tujuannya untuk meningkatkan kinerja koperasi. Yang terakhir yaitu melindungi kepentingan anggota, karena di sini pengawas itu diangkat sebagai wakil dari anggota ya, karena kan kalau koperasinya besar kan tidak mungkin anggota ikut semua ngawasi, tadi ada perwakilan anggota yang tentu memantau kinerja pengurus seperti itu. Jadi itu untuk materi perangkat organisasi koperasi yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Sebelumnya saya tanya dulu ya. Kok tegang itu? Jangan tegang loh ya. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ya siapa pengurus, pengawas, dan rapat anggota hubungannya. Kalau dari yang sudah saya paparkan tadi, menurut Anda siapakah yang mengangkat pengurus dan pengawas? Ada yang bisa menjawab? Yang angkat pengurus dan pengawas siapa? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak. Jawabannya adalah rapat anggota. Oke, betul. Rapat anggota. Kenapa kok rapat anggota yang apa tadi? Ya, karena rapat anggota itu mempunyai kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ada berapa jenis rapat anggota? Oke. Tadi itu ya, oke, saya ulangi lagi bahwa rapat anggota itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama rapat anggota tahunan, ini wajib dilakukan oleh semua koperasi, ya, minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan maksimal dilaksanakan 6 bulan setelah tahun buku, ya, dimana di dalam rapat anggota tahunan tersebut pengurus memberikan laporan dari hasil kerjanya selama 1 tahun buku. Setelah itu nanti di dalam laporan itu tentunya kan ada dijelaskan ya perkembangan koperasinya, juga omsetnya, terus mungkin juga yang terakhir pasti yang dinanti-nantikan anggota yaitu pembagian SHU. Itu ya, itu di rapat anggota tahunan. Yang kedua yaitu rapat anggota khusus. Rapat anggota khusus ini diadakan karena pengurus ingin membahas suatu program kerja. Ya, program kerja yang mana setiap program kerja yang dibuat oleh pengurus itu harus disampaikan ke anggota, harus dimintakan persetujuan kepada anggota, apakah anggota menyetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui bahwa program itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau anggota menyetujui baru bisa. Contohnya program kerja gimana? Contohnya untuk menetapkan jasa, ya, jasa pinjaman. Pengurus akan menaikkan jasa pinjaman karena kondisinya kan seperti ini, jadi itu dinaikkan. Nah, anggota disampaikan kepada anggota setuju apa enggak dengan program kerja pengurus ini. Kalau anggota enggak setuju ya pengurus tidak bisa menaikkan, jadi jasanya harus tetap sesuai yang sudah disepakati sebelumnya. Itu. Terus yang ketiga adalah rapat anggota luar biasa. Rapat anggota luar biasa ini dilakukan karena kondisi urgent, ya, yang tidak bisa ditunda sampai menunggu rapat anggota tahunan atau rapat anggota khusus. Yang mana biasanya kalau rapat anggota luar biasa ini salah satu contohnya ketika pengurus diketahui melakukan penyelewengan. Untuk mencegah kerugian yang dialami koperasi, kalau terlalu lama kan nanti menambah rugi ya. Jadi makanya harus cepat-cepat diadakan rapat anggota supaya segera mendapat keputusan bagaimana sikap terhadap pengurus yang melakukan penyelewengan tersebut, diberhentikan atau diberi toleransi. Seperti itu. Mungkin ada lagi?
Silakan. Ibu, saya izin bertanya mengenai pengawas koperasi tadi kan dijelaskan bahwa jika ada anggota yang pengurus yang bermasalah maka pengawas berhak mengusulkan pengganti. Lalu siapakah yang akan memutuskan sebagai pengganti tersebut? Terima kasih Mbak, pertanyaannya cukup menarik juga ya, cukup baik sekali karena ini ya. Untuk pengawas tadi kalau ada pengurus yang melakukan penyelewengan, maka pengawas mengajukan untuk calon penggantinya. Siapa yang menetapkan itu di rapat anggota. Bahwa ketika terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus, maka kan pengawas akan melaporkan ini, meminta pengurus untuk mengadakan rapat anggota luar biasa. Dan di situ nanti akan disampaikan ke anggota bahwa pengurus si A ini sudah terbukti melakukan penyelewengan. Kalau memang anggota menghendaki untuk pengurus tersebut diberhentikan, maka otomatis kan posisi jabatan pengurus itu kan kosong. Nah, ini pengawas boleh mengusulkan kandidatnya. Ya, tentunya disetujui atau tidaknya itu harus juga disampaikan di rapat anggota. Pengawas harus menyampaikan bahwa si Ibu B ini saya usulkan untuk menggantikan Ibu A. Karena Ibu B ini mempunyai pengalaman untuk mengelola ini ya, dengan background yang ini ya, menguasai koperasi, menguasai manajemen dan pernah menjadi pengurus di koperasi lain atau bagaimana itu. Nah, itu backgroundnya sudah dijelaskan. Nah, nanti tinggal keputusan di rapat anggota. Ya, tadi tidak bisa pengurus yang memutuskan langsung, tidak bisa. Semuanya dikembalikan kepada anggota. Makanya kenapa rapat anggota itu memiliki kekuasaan tertinggi. Dari hasil rapat anggota keputusannya bagaimana? Ya itu yang akan diambil keputusannya. Itu. Oke, itu ya yang tadi sudah saya jelaskan tentang perangkat organisasi koperasi. Harapannya Pak, dengan Anda mempelajari materi ini nanti, karena Anda di sini kan adalah mahasiswa manajemen ya, yang mana nanti kesempatan untuk bisa menjadi pengurus koperasi atau manajer koperasi, Anda sudah memahami bahwa pengurus itu tugasnya apa, pengawas itu tugasnya apa, terus rapat anggota itu siapa, itu supaya Anda bisa sudah paham sehingga Anda ketika terjun di dunia kerja yang kebetulan nanti bekerja di koperasi, Anda sudah lebih memahami konsep dan teori tentang koperasi sehingga Anda tidak bingung lagi pengurus itu siapa yang bisa jadi pengurus. Anda sudah bisa memahami, bahkan Anda bisa nanti menjelaskan kepada, mungkin karena apalagi saat ini oleh pemerintah itu kan banyak akan dibentuk koperasi merah putih ya. Nah, ini Anda sebagai ini seorang mahasiswa bisa menjelaskan kalau di masyarakat, terutama kalau ini koperasi merah putih itu apa, pengurus apa, Anda bisa menjelaskan bahwa dalam suatu koperasi itu ada 3 perangkat koperasi yang menjalankan usaha koperasi itu ya. Saya kira itu supaya dengan mempelajari ini Anda lebih menguasai bagaimana untuk mengelola koperasi lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.